Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menyiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saat ini kita akan memulai sekolah minggu. Belum itu kita akan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapak. Mari kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, Tuhan berkati kami yang akan memulai acara sekolah minggu pada hari ini. Memberkati supaya kami dapat mengerti apa firman yang disampaikan oleh Baik Mananti. Terima kasih ya Tuhan, amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan.
sertaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, apa kabarnya hari ini? Mengucap syukur kita dapat bertemu kembali di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama untuk sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Mari Mbak Ikma ajak semuanya untuk berdoa. Mari anak-anak Madia, kita akan berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa bersama-sama untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga buat anak-anak kami semuanya yang akan bersama-sama menyimak, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap hati kami untuk dapat merespon setiap firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan setiap waktu ini dan tempat yang kami gunakan di dalam sekolah minggu dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami memperoleh berkat usai sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang jumpa lagi dengan Mbak Ikma. Kita akan bersama-sama sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya semangat ya, semuanya semangat, semuanya sukacita. Meskipun kondisi pandemik saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bersama-sama sekolah minggu pada saat pagi hari ini ya. Nah, anak-anak semuanya, apa yang kalian rasakan saat ini ketika pandemik saat ini? Apakah kalian juga masih punya waktu untuk bermain? Mbak Ikmah yakin kalian masih punya waktu buat bermain. Nah, tapi kita harus ingat bahwa sebagai seorang anak, seperti judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tugasku di dalam keluarga. Tugas siapa? Tugas anak-anak di dalam keluarga. Kita tetap harus tidak melupakan tugas kita, meskipun kita semuanya boleh bermain, kita bisa menikmati waktu di saat ini untuk bisa bermain bersama teman-teman kita. Namun kita harus ingat bahwa kita juga memiliki satu tugas sebagai seorang anak. Nah, sebelumnya kita mau baca firman Tuhan dulu. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka bersama-sama. Baik, Ma akan bantu untuk anak-anak membaca, dan anak-anak di rumah boleh buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca bersama 4 ayat ini yang memberikan satu berkat buat kita, beberapa berkat untuk kita semuanya, bahwa kita memiliki tugas sebagai seorang anak. Disimak ya, tugasnya ada 4. Yang pertama diingat-ingat, yaitu mematuhi perintah Tuhan. Ada di dalam kitab Amsal, kita akan kembali baca Amsal pasal 6 ayat 20. Baik, Ma akan baca untuk semuanya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, cukup jelas ya. Cukup jelas. Poin yang pertama berkatnya adalah dengan kita mematuhi perintah, Tuhan juga akan berikan apa? Tuhan nanti juga akan berikan panjang usia buat kita semuanya. Hai anak-anakku, pelihara perintah ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita diajar untuk mematuhi perintah Tuhan. Nih, siapa di antara kalian yang saat ini masih terkadang nggak taat sama perintah Tuhan? Nah, kalau tidak menaati perintah Tuhan, sama aja kamu tidak taat kepada orang tua, sama aja kamu sedang tidak mematuhi perintah Tuhan. Nah, tugas seorang anak yang pertama, mematuhi perintah Tuhan. Yang kedua adalah menghormati orang tuamu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Baik, makan kembali baca untuk kalian semuanya. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, cukup jelas ya. Ketika kita menghormati orang tua, Tuhan kasih bonus kepada kalian. Yaitu apa? Di sini dikatakan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Siapa mau panjang usia? Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan, dia harus menghormati orang tua.
Nah, yang ketiga, berkat yang ketiga yang Mbak Ima mau sampaikan kepada kalian, belajar, tugas seorang anak adalah belajar dan bertumbuh dengan baik. Belajar dan bertumbuh dengan baik. Yang namanya belajar itu melakukan sesuatu yang berguna buat kalian. Nah, coba diingat-ingat, yang kalian lakukan saat ini, apakah kegiatan yang berguna, bermanfaat? Nah, ini contoh, Mbak Ima mau ambil satu contoh. Ketika kegiatan yang tidak begitu banyak manfaat buat kita, yaitu anak-anak biasanya suka main HP, main game online secara berlebihan hingga orang tua marah. Nah, itu kegiatan, salah satu kegiatan yang sebenarnya kurang bermanfaat. Nah, Mbak Ima mau mengajarkan tugas seorang anak berkat dalam firman Tuhan, belajar dan bertumbuh dengan baik. Berarti apa? Kita melakukan hal yang berguna bagi kalian, dan juga makan minum yang baik buat kalian. Jangan suka jajan sembarangan seperti itu. Nah, yang terakhir, berkat yang terakhir yaitu bekerja sama dengan keluarga dan saling membantu di rumah. Sudah dilakukankah? Piket di rumah, gantian sama kakak, dikasih tugas mencuci piring, memberikan tugas menyapu dan lain-lainnya. Apakah sudah dilakukan? Nah, 4 berkat ini kiranya memberkati anak-anak semua untuk mengerti dan sadar meskipun di masa pandemik tidak ke sekolah, tapi tetap tugas dilaksanakan sebagai seorang siswa juga, sebagai seorang anak. Apa yang dilakukan? 4 berkat tadi Mbak Ima akan ulas. Yang pertama, mematuhi perintah Tuhan dengan taat sama orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan bertumbuh dengan baik. Dan yang keempat, bekerja sama dengan keluarga dan saling membantu di rumah. Itu kiranya memberkati anak-anak semuanya untuk melaksanakan tugas sebagai anak-anak yang baik di mata Tuhan. Itu kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih jika kami masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan saat ini. Satu berkat yang luar biasa untuk anak-anak kami, bagaimana mereka dapat melaksanakan tugas sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya firman Tuhan tidak hanya didengar tetapi dilakukan dalam kehidupan anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut setiap berkat yang sudah Tuhan beri melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi sudah bersama-sama kita belajar firman Tuhan untuk mengenal bagaimana cara kita atau anak-anak, tugas anak-anak di rumah, bagaimana tugas anak-anak Tuhan yang baik. Saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan untuk minggu ini, diambil dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 20 yang berbunyi, anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Nah, kiranya ayat hafalannya benar-benar dihafalkan. Setelah itu nanti tugasnya di video atau disampaikan di berupa foto untuk dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Nah, setelah itu tugas yang kedua, kalian bisa mengerjakan menemukan 5 perbedaan pada lembar pelajaran murid. Nah, itu tugas kalian. Juga tugas yang ketiga, jangan lupa kalian mengerjakan maupun membaca untuk bacaan setiap hari. Kiranya yang memberkati, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Ikmah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri acara sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Mbak Ikmah. Tuhan berkati firman yang kami dengar, semoga kami dapat terapkan dalam hidup kami. Selesai sudah acara sekolah minggu kita. Teman-teman, mari kita terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.